出关之际，无论你身在何处，成为整个大陆的最强者。安房的钱货却分文未少，说。Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Pada kesempatan kali ini, kita akanlah melanjutkan tonggak dari Trascending Alchemy God, atau yang biasa kita kenal adalah Shen Xiang. Untuk di episode sebelumnya, Shen Xiang telah berhasil membuktikan mengalahkan Tuan Muda Yao Tianhua. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Setelah dirinya tersadar, Shen Xiang terkejut kalau di sampingnya ada sebuah sepucuk surat berasal dari Xianxian. Isi dari surat tersebut, kalau Xianxian akanlah meninggalkan negara Nanwu karena dia telah berjanji menjadi murid dari Kaisar Wanita. Terlebih, ini adalah pilihan yang tepat. Jika dia pergi, maka Yao Tianhua sama sekali tidak akanlah mencari masalah. Jadi, tunggu dia selesai untuklah berlatih. Dimanapun dia berada, dirinya akanlah tetap mencarinya. Dan ingatlah janji mereka berdua untuk selalu hidup bersama. Anjay! Lantas, Shen Xiang langsunglah menyusulinya. Beruntungnya, Shen Xiang berhasil untuklah menyusulinya. Lantas, untuk Yang Mulia Ratu meminta kepada Shen Xiang untuklah berbicara dengannya. Di sini dia memberitahu dirinya sangatlah beruntung telah mendapati nadi rohnya kembali. Tetapi pada kenyataannya, kualifikasinya begitu sangatlah buruk. Alasannya, Shen Xiang sama sekali tidak memiliki ambisi. Dirinya membalas kalau dia pasti akanlah membuat keluarga Shen menjadi keluarga nomor 1 di ibu kota. Namun, bagi Yang Mulia Ratu, kalau kota Nanwu itu adalah kota kecil, sama saja seperti katak yang berada di dalam sumur. Meski dia keluar dari sumur, masih banyak hal yang haruslah dia lakukan. Dan Yang Mulia Ratu meyakini kalau dia dengan Xianxian sangatlah tidak pantas. Mendengar itu Shen Xiang tidaklah emosi. Tetapi hubungan dia dengan Xianxian tidaklah ditentukan oleh Yang Mulia Ratu. Lantas Yang Mulia Ratulah yang tersinggung. Kemampuan dia hanyalah sebatas ini saja. Sedangkan untuk Xianxian memiliki potensi besar untuklah menjadi seorang dewi. Jadi dia memperingati, tinggalkanlah Xianxian, maka hidupnya akanlah lebih baik. Shen Xiang langsunglah menolak. Dia pun diberikan tekanan spiritual. Namun, Shen Xiang mengucapkan sebuah janji. Memang, kultivasi dia saat ini jauh lebih rendah daripada Yang Mulia Ratu. Tetapi suatu hari nanti, dia pasti akanlah melampauinya. Bahkan, dia memastikan dirinya akanlah menjadi orang terkuat di seluruh daratan. Mendengar ini, Yang Mulia tertarik dengan janjinya. Jika nanti dia bisa menepati janjinya, maka dialah tidak akan menghalangi hubungan mereka berdua. Dan Yang Mulia Ratu mempersilakan mereka berdua untuklah berpamitan. Untuk Shen Xiang, dia mengizinkan kekasihnya untuklah berkultivasi. Karena dia memiliki potensi dan bakat yang begitu besar. Jadi memang seharusnya dia pergi ke panggung yang lebih besar. Jika dia tetap berada di kota Nanwu, maka dia tidak akanlah memiliki peluang. Dan Shen Xiang menjamin setelah dia menjadi kuat, dirinya pasti akanlah mencarinya. Sehingga mereka pun berpelukan. Xianxian juga memberikan jepitan rambutnya sebagai tanda kenang-kenangan. Dan mereka pun berpisah. Sedangkan untuk Yao Tianhua yang telah melihat kepergian dari Shen Xiang, dia berkata di dalam hatinya, apakah dia pikir dengan begini, dia akanlah melepaskan Shen Xiang dan Xianxian? Oh, jelas tidak. Dirinya akanlah tetap merajalela. Lalu datanglah 3 praktisi dari negara Tiau. Mereka datang sudah pasti akanlah membantu Yao Tianhua. Tetapi mereka bertiga ini tidak memberikan sikap hormat kepada Yao Tianhua sebagai orang yang telah membayarnya, guys.
Meski begitu ya, Yao Tenhua sangatlah membutuhkan mereka bertiga. Jadi ya, untuk saat ini dia merendah dengan mempertanyakan apakah semua rencananya berjalan dengan begitu baik. Untuk si pria berambut putih berkata, "Tuan muda, tenang saja. Rencana yang mereka jalankan pasti akanlah berjalan lancar." Ya, kagak jauh-jauh pasti akanlah mencelakai Shen Xian dan juga Xian Xian. 少爷放心， Sedangkan ya untuk Shen Xian sendiri, dia tetaplah berlatih dan berlatih untuklah menjadi lebih kuat. Dan Su Meiyao juga telah kembali pulih. Dia keluar dari tubuhnya, membuat Shen Xian turut senang. Dan dia meminta maaf atas kejadian sebelumnya. Dan Su Meiyao meminta untuk lupakan saja dan janganlah terburu-buru dalam berlatih. Lalu tubuhnya pun diperiksa dengan begitu detail. Su Meiyao sungguhlah tersenyum karena ya pelatihan dia akhirnya membuahkan hasil. Dia pun disuruh untuklah melanjutkan transfusi energinya dan dibantu oleh Su Meiyao dengan membuka beberapa titik meridian. Setelah berhasil ya, Su Meiyao memberitahu kalau dia sudah sepenuhnya membangkitkan elemen petir dari kekuatan naga hijau. Dan selanjutnya, gabungkanlah dua kekuatan ini menjadi satu. Tetapi ketika dicoba, Shen Xian haruslah gagal. Alasannya ya, dia masihlah bugil dan dilihat oleh dua wanita cantik. Intinya dia gugup. Sehingga ya dia pun memakai bajunya dan akan melanjutkan latihannya di lain waktu. Di sini dia memberitahu untuk nadi yangnya dia telah berhasil untuk membangkitkannya. Tetapi ya untuk nadi yin masihlah belum sepenuhnya dibangkitkan. Ya jelas dia haruslah berlatih kepada Bai Yuyu. Karena untuk Bai Yuyu memiliki nadi yin. Sayangnya ya, Bai Yuyu adalah wanita yang sangatlah dingin. Jadi akan sangat sulit untuklah membujuk Bai Yuyu dalam berlatih guys. Dan Shen Xian langsunglah membujuknya. Kapan dia bersedia untuklah mengajarinya dalam menggunakan nadi roh yin? Jawaban dari Bai Yuyu ya, kalau dia tidak akanlah melatih dia dalam mengendalikan nadi roh yin. Mendengar itu ya, Shen Xian sungguh terkejut dan Su Meiyao tahu betul apa yang dipikirkan oleh Bai Yuyu. Di sini ya dia menekankan kepada Shen Xian latih dulu nadi yangnya sampailah sempurna. Tetapi ya raut wajah dari Bai Yuyu memperlihatkan tandanya kesedihan guys. Ya sudah pasti ada alasan lain, bukan hanya karena nadi yang belumlah sempurna. Lalu di sore hari, Shen Xian yang sedanglah berlatih elemen apinya dan dilihat oleh ayahnya sendiri. Namun ya, mereka mendapati laporan yang tidak terduga. Ada seseorang yang telah menyerang pabrik pil. Ditambah, semua orang yang berada di pabrik sudahlah diculik. Bahkan ya, orang yang telah dikirimkan untuklah menyelidikinya telah dibawa di hutan pinggiran kota. Tidak sampai di situ, tampaknya ya penculik ini sama sekali tidak menginginkan harta. Sebab untuk harta yang berada di toko pil tidaklah berkurang sepeser pun. Tetapi ya semua pekerja di sana benar-benar diculik. Pelayannya sangatlah yakin kalau semua ini adalah ulah dari perbuatan keluarga obat. Selagi mereka memikirkan hal tersebut, ada seseorang yang melemparkan batu di depan rumah mereka. Shen Xian semakinlah curiga kalau ini adalah jebakan dan dia pun keluar dari rumahnya mencari pelaku yang melemparkan batu tersebut. Sayangnya dia tidaklah menemukannya dan hanya melihat satu boneka yang sebelumnya dipegang oleh wanita tersebut. Tetapi ya boneka ini ternyata ada pemiliknya, yaitu si gadis kecil. Namun yang ternyata si gadis kecil ini hanya disuruh oleh wanita tersebut untuklah mencari bonekanya. Setelah dia mengembalikannya ya, gadis kecil ini mendapati permen gulanya. Beruntungnya ketika dia ingin makan, dia melihat kalau permen ini telah diracuni. Alhasil ya, dia pun tidak memakannya dan nyawanya selamat. Sedangkan untuk si penjual permen gula,
Dia terpesona dengan bentuk tubuh wanita tersebut. Bahkan ya, dia teruslah melihatnya. Sayangnya, tindakan dia ini disadari. Sehingga ya, dia pun diserang sampailah meninggal dunia, guys. Bahkan, tokonya juga hancur lebur. Sedangkan, pasukan keluarga Shen telah dikerahkan untuklah memasuki hutan. Sayangnya, mereka sama sekali tidak menemukan jejak-jejak dari keluarga obat. Lantas, Shen Tianhu meminta kepada seluruh pasukannya masuk lebih dalam ke arah timur laut. Mungkin ya, mereka sudahlah bergerak jauh dari sini. Tetapi, ketika mereka inginlah bergerak, terdengar suara teriakan. Ketika diperiksa ya, itu adalah salah satu anggota mereka yang telah meninggal dunia. Shen Xiang sangatlah yakin kalau ini adalah sebuah jebakan dan mereka dipaksa untuklah menghadiri perjamuan ini. Dan ketika mereka telah berada di padang rumput yang begitu luas, pasukan keluarga Shen telah ditunggu-tunggu oleh mereka bertiga. Shen Xiang mempertanyakan siapa mereka bertiga. Untuk ayahnya sangatlah mengenali mereka bertiga yang memiliki julukan sebagai si mayat hidup, si wanita boneka, dan si pria buta. Mereka bertiga ini adalah 3 pelindung keluarga Yao. Dan kita bersambung untuklah episode 6. Untuk episode kali ini adalah babak baru bagilah Shen Xiang karena dia haruslah ditinggalkan kekasihnya. Meski ditinggalkan ya, keluarga Yao pasti akanlah tetap merajalela. Apalagi untuk tuan muda Yao Tianhua tidak mungkin berhenti. Sebab ya harga diri dia telah diinjak-injak. Okelah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 出关之际，无论你身在何处，成为整个大陆的最强者。安房的钱货却分文未少，